شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari raya adalah momen penuh berkah bagi umat Islam. Maka ada beberapa hal terkait hukum yang perlu kita perhatikan. Di antara hukum-hukum pada hari raya Idul Fitri adalah yang pertama, dilarang berpuasa. Rasulullah SAW melarang untuk berpuasa pada hari raya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, hukum salat Id. Ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Mazhab Hanafiyah mengatakan hukumnya adalah wajib, sedangkan mazhab Hanabilah mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Sedangkan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tetapi menghadiri sholat Id sangat dianjurkan karena mengandung banyak sekali kebaikan, keberkahan, pahala yang besar karena meneladani Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya adalah tata cara melaksanakan sholat Id. Sholat Idul Fitri atau Idul Adha dilaksanakan 2 rakaat dengan tambahan takbir. Di rakaat pertama ditambah 7 kali takbir setelah takbiratul ihram. Dan di rakaat kedua ditambah 5 kali takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Tidak ada doa khusus di dalam takbir, tetapi dianjurkan untuk membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah hukum mendengarkan khutbah setelah salat Id. Mendengarkan khutbah setelah salat Id disunnahkan. Namun diperbolehkan meninggalkan mendengarkan khutbah jika ada keperluan yang mendesak. Berikut adalah beberapa adab yang perlu kita perhatikan saat hari raya Idul Fitri. Yang pertama adalah hendaknya kita mandi sebelum pergi sholat Id. Ibnu Umar radhiyallahu anhu biasanya mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah kita hendaknya makan sebelum berangkat menuju sholat Idul Fitri. Rasulullah SAW makan kurma dalam jumlah yang ganjil sebelum keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari. Namun jika kita tidak mempunyai kurma, maka hendaklah kita makan makanan ringan lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah bertakbir. Takbir dimulai sejak malam hari raya Idul Fitri hingga imam keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Kemudian yang berikutnya adalah ucapan selamat hari raya. Dari Jubair ibn Nufair berkata, kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW jika mereka saling bertemu pada hari Id adalah sebagian mereka mengucapkan selamat kepada sebagian yang lainnya dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Kemudian adab yang berikutnya adalah berpakaian rapi dan bersih. Laki-laki sangat dianjurkan untuk mengenakan pakaian terbaiknya, sedangkan wanita dilarang untuk berhias atau memakai wewangian yang berlebihan, karena kita keluar dari rumah adalah demi ibadah dan ketaatan, bukan untuk yang lainnya. Kemudian adab yang berikutnya adalah pergi dan pulang dengan rute yang berbeda. Rasulullah SAW mengambil jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang dari salat Id. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang perlu dihindari saat hari Idul Fitri adalah yang pertama, mengkhususkan malam hari raya Idul Fitri untuk ibadah atau yang semisalnya. Sebagian orang beranggapan disyariatkannya menghidupkan malam hari raya dengan berdalihkan hadis man ahya lailatal id lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya dengan ibadah, maka tak akan mati hatinya di hari saat semua hati mati. Hadis yang menyebutkan keutamaan menghidupkan malam hari raya ini adalah hadis yang lemah, sehingga tidak ada ibadah khusus yang disyariatkan pada saat malam Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah ikhtilat atau bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Kita hendaknya menghindari bercampurnya laki-laki dan perempuan di tempat sholat Id atau di jalan-jalan umum. Maka seharusnya para panitia atau para petugas merapikan dan mengkhususkan pintu jalan bagi wanita dan bagi laki-laki untuk tidak meninggalkan tempat sholat
hingga para wanita meninggalkan tempat-tempat mereka. Hal ini demi kelancaran jalannya sholat Id dan agar terhindar dari kemacetan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang meraih keberkahan di hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.